Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Reza Sangganugraha. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari pembahasan yang kemarin, pertemuan kemarin. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Nah, yang pertama, apa itu hukum nun sukun atau tanwin? Ya. Hukum nun sukun atau tanwin adalah suatu hukum yang terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ya. Jadi kalau kita ketika membaca Al-Quran, kemudian menemukan ada nun sukun, ya, nun sukun ini atau huruf yang bertanwin, ya, baik itu tanwin fathah, kasroh ataupun dhammah, kemudian menghadapi salah satu huruf hijaiyah, ya, baik itu huruf alif, huruf ba, ta, sa, dan seterusnya. Maka bisa kita hukumi sebagai hukum nun sukun atau tanwin, ya. Nah, yang kedua, hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi beberapa hukum lagi, ya, yaitu dibagi menjadi 4 hukum, ya. Yang pertama yaitu hukum izhar, ya, atau izhar halqi. Nah, izhar halqi itu hurufnya ada 6. Yang pertama ada alif atau hamzah, kemudian ada huruf ha, ain, ghain, kemudian kho dan ha, ya. Jadi kalau ada nun sukun atau huruf yang bertanwin, kemudian menghadapi salah satu huruf izhar yang 6 tadi, maka bisa kita hukumi sebagai hukum izhar halqi, ya. Nah, kedua yaitu idgham, ya. Idgham. Nah, idgham nanti dibagi 2, ada yang bigunnah dan ada juga yang bila gunnah. Hurufnya juga sama, idgham itu ada 6, ya. Yang pertama itu ada ya, ro, kemudian mim, lam, waw, dan nun, ya, atau disingkat menjadi yarmaluna, gitu ya. Nah, kemudian nanti juga huruf idgham yang 6 tadi dibagi, ya. Jadi ada yang ke bigunnah 4 huruf, kemudian ke bila gunnah 2 huruf, ya. Nah, yang ketiga yaitu hukum bacaan ikhfa, ya, atau ikhfa hakiki kalau dalam hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kalau ikhfa hakiki ini hurufnya cukup banyak, teman-teman, yaitu ada banyaknya 15 huruf. Salah satu diantaranya ada ta, sa, kemudian da, ja, dan seterusnya. Pokoknya ada 15, ya. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, secara detail. Dan yang terakhir yaitu hukum bacaan iqlab, ya, hukum bacaan iqlab. Nah, kalau iqlab itu hurufnya hanya 1, yaitu huruf ba, ya. Jadi kalau ada nun sukun atau huruf yang bertanwin kemudian menghadapi huruf ba, maka dihukumi sebagai hukum bacaan iqlab, ya. Nah, itu teman-teman mengenai pembahasan tentang hukum nun sukun atau tanwin, ya. Jadi sekali lagi, hukum nun sukun atau tanwin itu terjadi apabila ada nun atau tanwin, ya, menghadapi salah satu huruf hijaiyah. Kemudian nanti dibagi lagi menjadi beberapa hukum. Ada izhar, idgham, ya, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Kemudian ada ikhfa dan ada iqlab. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Insyaallah di pertemuan berikutnya saya akan bahas secara detail dari masing-masing hukum nun sukun atau tanwin, ya, insyaallah. Jadi sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.